Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik channel ini. Melalui channel yang sederhana ini, kami membagikan kisah-kisah Buddhis dan inspirasi yang mungkin Anda suka dan menginspirasi hidup Anda. Baiklah, mari kita mulai. Kisah Dharma yang tiada taranya. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetavana tentang dharma yang tiada taranya. Dahulu kala, sang guru pulang dari berpindapata dengan didampingi oleh 500 bhikkhu pengikut dan memasuki Jetavana. Kemudian raja pergi ke wihara dan mengundang sang guru untuk menjadi tamunya. Pada keesokan harinya, ia memerintahkan agar dharma yang berlimpah disiapkan untuk para bhikkhu tamu dan lalu mengumpulkan para penduduk kota dengan berkata, "Biarlah mereka datang kemari dan melihat dharma yang telah saya siapkan." Para penduduk kota pergi ke sana dan melihat dharma yang telah disiapkan oleh raja. Pada hari berikutnya, para penduduk kota mengundang sang guru untuk menjadi tamu mereka, dan setelah menyiapkan barang dharma, mereka berpesan kepada raja dengan berkata, "Biarlah raja datang kemari dan melihat barang dharma yang juga telah kami siapkan." Ketika raja melihat barang dharma yang telah disiapkan oleh para penduduk kota, ia berpikir sendiri, "Para penduduk kota ini telah memberikan dharma yang lebih banyak daripada saya. Oleh karena itu, saya akan memberikan dharma untuk kedua kalinya." Lalu ia pun menyiapkan barang dharma pada keesokan harinya. Saat para penduduk kota melihat barang dharma yang telah disiapkan oleh raja, mereka juga menyiapkan barang dharma pada keesokan harinya. Demikianlah jadinya hingga baik raja maupun para penduduk kota tidak dapat saling mengalahkan. Dalam 6 kali secara beruntun, para penduduk kota meninggalkan jumlah barang dharma sebanyak 100 hingga 1000 kali lipat, yang membuat tidak ada seorang pun yang dapat berkata, "Masih ada yang kurang dengan dharma mereka." Ketika raja menyadari perbuatan mereka, ia pun berpikir sendiri, "Jika saya tidak mampu menyiapkan barang dharma yang lebih melimpah daripada para penduduk kota ini, apa gunanya lagi saya hidup?" Dan ia berbaring seraya memikirkan cara lain. Dan saat ia sedang berbaring di sana, Ratu Malika menghampirinya dan bertanya kepadanya, "Paduka, mengapa Anda berbaring di sini seperti itu? Apa yang membuat Anda tampak gundah dan lelah?" Raja berkata, "Istriku, apakah kamu tidak mengetahuinya?" Ratu berkata, "Suamiku, saya tidak mengetahuinya." Maka raja pun menceritakan semua hal tersebut kepadanya. Lalu ratu berkata kepadanya, "Suamiku, janganlah risau. Apakah Anda pernah melihat ataupun mendengar bahwa seorang raja, seorang penguasa tanah, yang telah ditaklukkan oleh masalahnya sendiri? Saya akan mengatur persembahan dharma." Demikianlah kata Ratu Malika, dan ia berkata seperti itu karena dirinya ingin menyiapkan dharma yang tiada taranya. Kemudian ia berkata kepada raja, "Paduka, perintahkanlah pembangunan sebuah paviliun di sekeliling tempat yang akan diduduki oleh 500 bhikkhu, dan paviliun ini harus dibangun dengan kayu pohon sala yang terpilih. Biarlah para bhikkhu lain duduk di luar lingkaran tersebut. Perintahkanlah pembuatan 500 buah payung putih, dan biarlah 500 ekor gajah yang membawa payung-payung ini dengan belalai mereka
dan berdiri sambil memayungi kepala dari ke-500 biku tersebut. Buatlah 8 hingga 10 buah perahu dari emas padat, dan taruhlah perahu-perahu tersebut di tengah pavilion. Biarlah seorang gadis berkasta kesatria duduk dan menebar wewangian di antara setiap 2 orang biku. Biarlah seorang gadis berkasta kesatria memegang kipas, dan biarlah setiap gadis berdiri sambil mengipasi 2 orang biku. Biarlah gadis berkasta kesatria lainnya membawa bubuk wewangian dan menaburkannya ke dalam sebuah perahu emas. Biarlah gadis berkasta kesatria lainnya membawa ikatan bunga teratai biru, menaruhnya di antara wewangian yang dilemparkan ke dalam perahu emas, dan mempersembahkan wewangian tersebut kepada para biku. Kini, para penduduk kota tidak lagi memiliki anak perempuan berkasta kesatria, payung putih, maupun gajah, sehingga dengan cara ini, para penduduk kota akan dikalahkan oleh Anda. Demikianlah yang harus Anda lakukan, Paduka. Raja menjawab, "Bagus, istriku. Rencanamu sungguh-sungguh mengesankan." Dan ia pun langsung memerintahkan untuk melaksanakan segala sesuatu yang disarankan oleh ratu. Meskipun begitu, seorang biku secara kebetulan kekurangan seekor gajah. Ketika raja mencermati hal ini, ia berkata kepada Malika, "Istriku tercinta, ada seorang biku yang kekurangan seekor gajah. Apa yang harus saya lakukan?" "Apa yang Anda katakan, suamiku? Bukankah terdapat 500 ekor gajah?" "Ya, istriku, itu memang benar. Akan tetapi, sisanya adalah gajah-gajah liar. Dan saat mereka melihat para biku, mereka biasanya akan menjadi gusar bagaikan angin ribut." "Suamiku, saya tahu tempat di mana seekor gajah liar kecil dapat berdiri," sambil memegang payung putih dengan belalainya. "Di manakah kita harus menaruhnya?" "Di samping Yang Mulia Anggulimala." Raja pun melakukannya. Kemudian, gajah kecil itu menyelipkan seekornya di antara kedua kakinya, menutup kedua daun telinganya, memejamkan kedua matanya, dan berdiam diri. Orang-orang memandangi gajah itu dengan diliputi decak kagum, sambil berpikiran, betapa baiknya perilaku seekor gajah yang galak ini. Raja melayani para anggota sangha yang dipimpin oleh sang Buddha. Setelah itu, ia memberi salam hormat kepada sang guru dan berkata kepada beliau, "Bhante, segala barang yang berada di dalam ruang makan ini, baik yang berharga maupun yang tidak berharga, semuanya saya dermakan kepada Anda." Pada suatu hari, pemberian derma berupa harta sebanyak 14 kor ini pun dilakukan. 4 benda pusaka dihadirkan untuk sang guru, sebuah payung putih, sebuah dipan tempat rehat, sebuah penyanggah, dan sebuah penyandar kaki. Tidak ada seorang pun yang memberikan derma kepada para Buddha mampu menyamai barang derma yang dipersembahkan oleh sang raja, sehingga pemberian derma tersebut dikenal sebagai derma yang tiada taranya. Hal ini selalu terjadi sekali pada setiap Buddha, dan seorang wanitalah yang selalu melaksanakan ini semua. Kala itu, sang raja memiliki 2 orang menteri, yakni Kala dan Junhak. Kala berpikir sendiri, harta milik raja telah berkurang. Dalam sehari saja, harta sebanyak 14 kor telah dihabiskan. Dan para biku ini setelah menikmati derma ini akan pergi, berbaring dan tidur. Harta milik raja telah disia-siakan. Namun, Junha berpikir sendiri,
Oh, betapa melimpahnya derma yang telah diberikan oleh raja. Tidak ada seorang pun selain raja yang mampu melakukan pemberian derma semacam ini. Selain itu, tidak ada seorang pun yang melimpahkan derma mereka untuk semua makhluk hidup. Saya sendiri pun merasa berterima kasih atas derma yang telah diberikan oleh raja. Ketika sang guru telah selesai bersantap, raja mengambil patak beliau sebagai permintaan agar beliau mengucapkan pernyataan terima kasih. Sang guru berpikir sendiri, raja telah memberikan derma yang sangat besar, seperti saat seseorang mengeluarkan banjir bandang. Akankah pikiran orang-orang menjadi berkeyakinan? Dengan memikirkan watak dari kedua menteri tersebut, beliau pun menyadari bahwa jika saya mengucapkan pernyataan terima kasih atas derma yang telah diberikan oleh raja, maka kepala Kala akan terbelah menjadi 7 bagian, dan Junha akan mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Dikarenakan merasa iba terhadap Kala, beliau hanya mengucapkan sebuah bait yang terdiri dari 4 baris kalimat sebagai tanda penghormatan terhadap raja, yang berdiri di hadapan beliau setelah memberikan derma yang sangat berlimpah. Setelah itu, beliau bangkit dari duduk dan pulang ke wihara. Para bikhu bertanya kepada Anggulimala, "Awuso, apakah kamu tidak merasa takut ketika kamu melihat seekor gajah liar berdiri di depan kamu sambil memegang payung putih?" "Tidak, Awuso, saya tidak merasa takut." Para bikhu berkata kepada sang guru, "Bhante, Anggulimala berkata tidak benar." Sang guru menjawab, "Para bikhu, Anggulimala tidak lagi memiliki rasa takut. Karena para bikhu, seperti siswa saya ini adalah para orang suci yang telah mengentaskan kekotoran batin dan tidak lagi memiliki rasa takut." Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut yang terdapat dalam Brahmana Wagga. "Yang mulia, yang unggul, yang perkasa, yang bijak, yang penakluk, yang suci, yang tak bernoda, yang tercerahkan, saya menyebut dirinya sebagai seorang Brahmana." Raja merasa sangat kecewa. Ia berpikir, setelah saya memberikan derma kepada orang-orang yang jumlahnya sangat banyak, dan setelah saya berdiri di depan sang guru tidak mengucapkan pernyataan terima kasih yang pantas untuk derma saya, malah hanya mengucapkan sebuah bait dan kemudian bangkit dari duduk dan pergi. Ini pasti disebabkan karena seharusnya saya memberikan derma yang tepat untuk sang guru. Saya malah memberikan derma yang tidak tepat. Ini pasti disebabkan karena seharusnya saya memberikan derma yang pantas. Saya malah memberikan derma yang tidak pantas. Sang guru pasti sedang marah terhadap saya, karena beliau selalu mengucapkan pernyataan terima kasih kepada siapapun sesuai dengan derma yang diberikan. Dengan pikiran ini dalam benaknya, ia pergi ke wihara, memberi salam hormat kepada sang guru, dan berkata seperti ini kepada beliau, "Bhante, apakah saya gagal memberikan derma seperti yang telah saya berikan? Ataukah saya telah keliru karena seharusnya saya memberikan derma yang pantas? Saya malah memberikan derma yang tidak pantas." "Apa yang kamu maksud, Paduka? Anda tidak mengucapkan terima kasih kepada saya atas derma yang telah saya berikan." "Paduka, derma yang telah kamu berikan sangatlah pantas. Derma yang tiada taranya. Yang kamu berikan ini hanya dapat diberikan sebanyak sekali kepada seorang Buddha. Derma semacam ini sangatlah sulit untuk diberikan kedua kalinya. Akan tetapi, Bhante, mengapa Anda tidak mengucapkan terima kasih kepada saya atas derma yang telah saya berikan?" "Karena orang-orang yang berkumpul telah tercemar, Paduka."
"Bhante, apa yang salah dengan orang-orang yang berkumpul?" Sang guru menjelaskan watak kedua menterinya dan memberitahukan dirinya bahwa beliau tidak mengucapkan terima kasih dikarenakan merasa iba terhadap Kala. Raja bertanya kepada Kala, "Apakah itu benar, Kala, bahwa kamu memelihara pikiran ini?" "Itu benar," jawab Kala. Lalu Raja berkata, "Saya tidak pernah mengambil barang milik kamu. Tetapi dengan bantuan anak dan istri, saya hanya memberikan barang milik saya sendiri. Di manakah letak kesalahan saya? Enyahlah. Apa yang telah saya berikan, saya telah berikan. Kamu enyahlah dari kerajaan saya." Setelah mengusir Kala dari kerajaannya, ia memanggil Junha dan bertanya kepadanya, "Apakah benar laporan yang mengatakan bahwa Anda memiliki pikiran begini dan begitu?" "Itu benar," jawab Junha. "Anda telah berbuat baik, Paman," jawab Raja. "Saya merasa puas. Bawalah pengikut saya dan berikan derma selama 7 hari persis seperti yang telah saya lakukan." Setelah menyerahkan kerajaan kepadanya selama 7 hari, Raja berkata kepada sang guru, "Bhante, lihatlah perbuatan yang telah dilakukan oleh orang dungu ini. Setelah memberikan derma seperti itu, ia malah menyerang saya." Sang guru menjawab, "Ya, Paduka, para orang dungu tidak bersenang hati dengan pemberian derma yang diberikan oleh orang lain, dan oleh karena itulah, kelak mereka akan mendapatkan hukuman. Namun, para orang bijak bersenang hati dengan pemberian derma yang dilakukan oleh orang lain, dan oleh karena itulah mereka akan pergi ke alam surgawi." Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut ini. "Orang kikir tidak akan pergi ke alam dewa. Para orang dungu tidak menghargai pemberian derma. Namun, orang bijak menghargai pemberian derma, dan oleh karena itulah ia mencapai kebahagiaan di kehidupan berikutnya." Pada akhir penyampaian khotbah ini, Junha mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Orang-orang yang berkumpul juga mendapatkan manfaat dari khotbah ini. Junha, setelah mencapai tingkat kesucian Sotapanna, memberikan derma selama 7 hari persis seperti yang telah dilakukan oleh Raja. Demikianlah teman-teman akhir kisah ini. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi Anda. Selamat menjalani hari ini, tetaplah kuat. Mari kita merawat kesehatan tubuh dan batin kita masing-masing, demi diri kita sendiri dan semesta. Apabila Anda menyukai konten ini, silakan subscribe channel ini, klik suka, bagikan ke teman-teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga memperoleh manfaat yang sama seperti Anda. Serta tinggalkan komen Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan hingga akhir. Dan sampai jumpa di kisah berikutnya.